Jadi tentang ahli surga. Jadi ketika Pak Ustadz menyebutkan ahli surga, itu saya jadi berpikir, ahli itu kan dengan maksud kemampuan atau seseorang yang mampu. Jadi mungkin kayak ahli bedah, ahli forensik atau ahli apa, artinya kan itu kan suatu kemampuan Pak Ustadz. Jadi memang seperti itu dikatakan sebuah ahli, dan itu nyambung dengan ahli surga. Itu Pak Ustaz, mohon diperjelas. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalam ini sudah tegas, cuma kenapa Pak selalu ingin mengoreksi setiap kalam tadi, memunculkan makna yang baru dia. Ahlul bait, ya, ahlul musibah. Bagaimana Bapak memahaminya itu ahlul bait, ahlul musibah? Jadi ahlul bait dan ahlul musibah itu dalam bahasa yang umum yang sudah jelas itu adalah keluarga. Keluarga itu maksudnya keluarga sorga. Ahli sorga orang-orang yang sudah menjadi keluarga sorga, yang disebut namanya keluarga robbani namanya. Jangan dipertajam maknanya sehingga memunculkan makna yang baru dia. Contoh, rumah makan kan sudah jelas tuh. Jangan dipertegas rumah makan. Apa ada rumah yang makan? Rumah sakit. Apa ada rumah yang sakit? Nyiur melambai-lambai berarti ada nyiur punya tangan. Nyiur melambai-lambai, rumah sakit, rumah makan, itu tak perlu diterjemahkan, cukup dipahami karena itu bahasa yang sudah umum dipakai. Ahli surga itu artinya orang yang telah menjadi keluarganya Allah, Datuk, keluarga robbani. Nah, kalau kita rinci, siapa yang mampu menjadi ahli surga? Nah, apa kata Allah? Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang robbani. Orang-orang robbani itu jadilah kamu keluarga aku. Siapa yang menjadi keluarga aku, ya, disebabkan dia itu membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka dialah sebenar-benarnya yang menjadi keluarga aku, karena dia mengenal aku, dia patuh kepada aku, dia tidak pernah menyanding-nyandingkan diriku dengan sesuatu apapun, tetap dia itu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku. Itulah keluarga Tuhan, itulah yang keluarga robbani, orang yang diberikan Allah kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan kesempurnaan ihsan pada dirinya. Namun kesempurnaan itu jangan kita yang mengukur dan menilainya. Contoh, aku ini sudah beriman, aku ini sudah bertakwa, aku ini sudah bermakrifat, itu pengakuan kita. Biarkan Allah yang memberikan penilaian, kita ini sudah beriman, kita ini sudah bertakwa, kita ini sudah bermakrifat, biarkan Allah. Namun bagi kita, setelah kita paham apa itu iman, apa itu takwa, apa itu makrifat, cukup jalani sajalah. Kalau bahasa Ustadz, setiap ilmu yang kita tuntut, maka ilmu itu akan menuntut balik terhadap apa yang kita pelajari itu. Contoh bahasa Ustadznya, kalaulah Bapak Ibu telah betul-betul beriman, maka Allah akan memberikan suatu tuntutan. Kalau kamu memang betul-betul beriman, buktikanlah bahwa kamu beriman, aku ingin lihat. Kalau kamu benar-benar bertakwa, buktikanlah bahwa kamu itu bertakwa, aku ingin lihat. Kalau kamu benar-benar sudah bermakrifat, buktikanlah bahwa kamu itu bermakrifat, aku ingin lihat. Kalau kamu betul-betul keluarga aku, buktikanlah di hadapan aku bahwa kamu itu betul-betul keluarga aku. Makanya setiap ilmu yang kita pelajari, Allah minta tuntutan terhadap apa yang kita pahami itu. Supaya apa? Ilmu itu akan menjadi berfaedah, memberi hikmah buat diri kita dunia wal akhiratnya. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, ibaratnya pohon besar tak ada buahnya, tak memberikan penilaian dan faedah buat dirinya. Kalau bakso Minangnya mah Bapak Ibu,
Ya, bahasa Minang rumah kau agak pakai Minangnya. Ya, sakete bisa dilawikan, sekupal bisa dibukikan. Apa maksudnya itu? Sakete bisa dilawikan. Walaupun Bapak Ibu baru dapat ilmu sedikit ilmunya, tapi bisa dilautkan. Bisa dilautkan itu ilmu yang sedikit yang Bapak Ibu dapatkan itu memberi hikmah dia pada diri Bapak Ibu, memberi faedah dia bagi keluarga kita. Itulah ilmu yang sedikit tapi bisa memberi manfaat buat orang banyak. Ilmu yang banyak tidak bisa dilautkan. Ini maksudnya ilmu kita banyak tetapi tidak bisa dilautkan. Maksudnya ilmu yang banyak tidak memberi faedah, tidak memberi hikmah pada dirinya dan orang lain, maka ilmu yang banyak itu yang tidak bisa dilautkan itu yang membuat kita menjadi seorang uzazil dalam pandangan Allah. Uzazil tahu? Itu adalah orang yang pembangkang di hadapan Allahnya. Tapi biarlah ilmu sedikit tapi memberi faedah dan hikmah dia. Begitu ilmunya.